Assalamualaikum. Halo saudara, saat ini saya berkesempatan sebenarnya untuk melihat-lihat kediaman atau rumah kecil dari salah satu calon presiden, khususnya di sini calon presiden nomor urut 03, yakni Ganjar Pranowo. Nah, rumah kecil yang ini berada di Kecamatan Tarangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, sebenarnya saya sudah melihat ini, ada sosok Mas Ganjar di sini tengah sibuk melihat-lihat foto-foto yang terpampang di rumah kecil Mas Ganjar. Halo Mas Ganjar, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Lagi ngapain ini Mas? Lihat foto Bapak. Oh. Ini waktu menjadi instruktur Brimob waktu itu. Jadi gambar-gambar yang memberikan kita semangat perjuangan. Oke, luar biasa. Mas, ini bener rumah kecil dari Mas Ganjar toh? Iya, dulu rumahnya kecil dan waktu saya masa kecil di sini karena saya lahir di rumah ini. Saya di rumah ini katanya si ari-ari saya di depan rumah ini, tapi titiknya mana saya nggak tahu. Jadi interiornya dulu tidak seperti ini, tentu ini sudah dirombak, tapi bangunan yang ada di dalam ini relatif tembok-tembok yang di luar masih asli. Gitu. Oke, Mas, kita boleh ngintip sedikit kali ya. Di sini kan ada banyak kamar juga. Iya, Favorit Mas Ganjar mungkin yang mana? Mungkin bisa lihat Mas. Kamar Mas Ganjar favoritnya sebelah mana? Ditinggalin nggak sih kalau misalkan emang ditinggalin atau seperti apa? Enggak ditinggalin. Jadi dititipin ada tetangga yang menjadi kayak saudara gitu, yang kita titipin. Jadi biasanya kalau pas kita libur, biasanya kakak saya yang paling sering ke sini karena dia suka berkebun, ada kebun di bawah sana, sering kali ke sini. Ponakan-ponakan juga ke sini. Jadi kalau yang favorit di sini nggak ada saya, nggak terlalu favorit. Tapi ini kamar-kamar dibuat karena kami ya punya keponakan, ada yang kakak saya udah punya cucu gitu kan, sehingga kalau kumpul di sini ya kamarnya banyak. Maka kalau kita lihat contoh ini kamarnya gitu ya. Jadi nanti yang anak-anak ada di atas, ada di bawah, di belakang sana kita punya stok kasur. Jadi kalau pas kumpul banyak ini bisa ditarik gitu kan. Bisa kumpul semua ya Mas ya? Nah, bisa ditarik. Nanti ngumpul semua, banyak karpet, kadang-kadang anak-anak kalau kumpul malah nggak mau masuk di kamar, tidur di sini pakai kamar, wow rame gitu ya. Jadi gitu. Kalau saya biasanya suka tidurnya di atas. Rumah kecil Mas Ganjar kan ada namanya, betul ya? Sebutannya Gria Sri Suparni, ibu, nama ibu Sri Suparni itu ibu. Sebenarnya itu dikasih nama aja sama kakak saya untuk semua ingat sama ibu. Nah, saudara, yang perlu diketahui sebenarnya pada saat ini Mas Ganjar mengunjungi rumah kecilnya pada saat sela-sela masa kampanyenya, tepatnya di tanggal 25 Desember ini. Kenapa memilih untuk kesini rehatnya Mas? Karena kebetulan juga lagi kampanye di Jawa Tengah atau memang khusus? Sebenarnya saya lagi di Solo Raya Mbak ya, lagi keliling di Solo Raya, tapi saya lupa waktu. Ternyata ini hari Natal, jadi selamat Natal semuanya. Jadi karena lagi Natalan saya pikir agak nggak bagus juga kalau kita keliling membawa semangat politik. Ini hari libur menghormati kawan-kawan kita yang sedang beribadah merayakan hari besarnya. Maka saya bilang, kemana ya? Tarangmangu yuk gitu. Mau nengok saudara ke sini, nanti ketemu teman-teman. Dan biasanya sih kawan-kawan senang kalau saya ajak. Ke Tarangmangu yuk, pada ikut. Tadi makanya beberapa teman dari Jakarta udah duluan sampai sini tadi. Udah nunggu di sini. Jadi kalau di situ asik, maka sehari ini kita mau sedikit rileks. Mas Ganjar, ke sisi sebelah situ kali ya, mari kita ngobrol. Katanya juga menurut informasi, Mas Ganjar kan lika-likunya juga dinamikanya terasa sekali untuk kehidupan ya, apalagi informasinya dari rumah ini dulu sebelumnya kontrak. Awalnya ini rumah kontrak dan Bapak Ibu itu belinya akhirnya di sana dan kemudian setelah kita tua, kita bicara untuk kita beli gitu ya. Untuk bisa kita dapatkan kembali dan kemudian akhirnya ya kita rehab lah. Terus kita kasih nama ibu itu. Itulah kira-kira. Oke, ini semua udah dibentuknya, udah renovasi atau ini bentuk awalnya emang seperti ini Mas? Enggak renovasi, sudah direnov beberapa disesuaikan. Mungkin yang masih asli yang ini. Jadi ini yang ada, jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan yang hari ini. Cuman space-nya yang di tembok-tembok bagian luar ini masih asli. Bahagia sekali nih fotonya nih Mas. Teraut wajahnya bahagia sekali. Kan udah jadi gubernur waktu itu. Ya, ini keluarga-keluarga tetangga-tetangga yang waktu itu berkumpul, jadi anak-anak tetangga kiri kanan berkumpul itu
ya suasana pada saat itulah. Sebenarnya Mas Ganjar tinggal di sini dari lahir. Lahir. Sampai dengan kapan, Mas? Lahir mungkin kira-kira sampai jelang SD ya, jelang SD. Terus kita Bapak Ibu beli rumah di kira-kira 200 meter dari sini, ya saya menetap di situ sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD lah kira-kira. Meninggalkan Tawangmangu kelas 5 SD. Oke. Nah, di sela-sela aktivitas besok berarti udah kembali lagi untuk masa kampanye ya? Ya. Udah padat dong ya Mas, sampai akhir tahun. Rencananya mengisi waktu akhir tahun kemana nih Mas? Akhir tahun kita ikuti flow dari TPN aja, mau kemana gitu. Tapi hari ini kami lagi diminta untuk berkeliling ke beberapa tempat konsolidasi di Jawa Tengah. Mungkin setelah itu Jawa Timur kali ya. Beberapa kemarin kita sudah ke Jawa Barat gitu. Itu. Mas, pernah nggak sih Mas terbayang waktu kecil berada di posisi saat ini? Dari rumah sini kan otomatis Mas berangkat begitu ya, menuju posisi Mas saat ini menjadi capres sekarang. Pernah terbayang nggak sih untuk berada menjadi gubernur atau? Enggak, ya biasa. Dari keluarga biasa, sederhana, cenderung nggak mampu, masa punya impian tinggi. Tapi orang tua saya selalu mengajarkan optimisme, gantungkan cita-citamu setinggi langit, begitu ya. Itu yang selalu diterapkan pada kami. Maka kami dibentuk disiplin, digembleng dan sebagainya, agar anak-anak ini tidak cengeng, dia mandiri, nggak gampang mengeluh. Dan itu saya rasakan gitu ya sampai hari ini. Jadi spiritnya adalah spirit perjuangan. Tapi soal jabatan itu Allah yang tentukan. Oke. Satu lagi nih konfirmasi, emang benar katanya Mas Ganjar pernah diusir dari sini waktu itu? Enggak, bukan dari sini. Setelah kita berhasil, sudah bisa membeli rumah begitu, Bapak Ibu maksud saya. Terus setelah itu kita mau pindah ke Kutoarjo. Nah pada saat mau pindah itu rumah udah dibeli orang. Nah kita minta di-extend lah itu. Sampai kita bisa pindah ke sana. Karena sana belum siap. Ternyata waktu ekstensi itu yang nggak cukup sehingga orang harus pakai sekarang ini nggak bisa gitu. Ya udah kita pergi. Maka ada titik yang kemudian menjadi tempat semacam persinggahan kami di kampungnya namanya Dompon di Kabupaten Karanganyar. Saya tinggal di situ. Itu Mbak yang di sebelah rumahnya itu ada bangunannya letter L gitu. Nah yang panjang L-nya ini gudang tahu nggak sih? Batu gamping, nah itu gudang batu gamping. Jadi kalau truk-truk datang itu rambut kita bisa putih kayak saya. Itu. Dan sebelahnya ada satu bangunan yang L-nya itu yang pendek gitu, itu bangunan kosong aja, kosong saja studio gitu, bawahnya tanah. Nah kami kontrak di situ sampai saya lulus kelas 5, jadi mau naik kelas 6. Jadi saya tiap hari jadi pengelaju. Dari Karanganyar ke Tawangmangu untuk menuntaskan kelas 5 itu. Tiap hari, bangun pagi, sore selesai balik, jadi kecil saya sudah begitu. Maka banyak di cerita novel yang dibuat teman saya itu menceritakan itu bahwa saya sering ngobrol dengan supir, sering ngobrol dengan kondektur. Jadi seneng Mbak kalau kondekturnya pas ngomong, ini anak kecil-kecil ini semua. Terus kita bayar gitu, dah kamu gak usah bayar, kita seneng. Asik nanti bisa jajan. Oke, kalau misalkan Mas kan ada kisah juga pernah dagang bensin. Ini pas di rumah ini Enggak. atau? Setelah dari Karanganyar kita pindah ke Kutoarjo. Saya SMP lulus terus SMA saya di Jogja. Pada saat itu ekonomi keluarga kami lumayan, Mbak. Lumayan susah. Jadi ibu saya harus survive, bapak saya harus survive, kemudian ngapain? Buka warung kelontong sambil jualan bensin. Jadi setiap seminggu sekali saya coba pulang, tapi kalau enggak 2 minggu sekali. Tergantung duitnya ada apa enggak. Jadi kalau saya pulang, saya kulakan bensin, gantian sama kakak saya berjaga. Ya, untuk bertahanlah keluarga itu. Nanti kalau saya mau pulang ke kos-kosan di Jogja, saya SMA itu, biar hemat Mbak, kami dibawain beras sama ibu. Tapi biar tidak dilihat orang itu beras, ya kita bungkus pakai tas gitu yang seolah-olah kayak bawa baju itu, padahal beras itu. Hemat. Jadi pintar masak semuanya. Oh baik, oke. Nah kita balik lagi soal rumah kecil Mas Ganjar, sebenarnya sering gak sih buat Tiko, Mas Alam kesini juga? Sama biasanya kalau pas ada acara keluarga, libur panjang, yuk kita ke Tawangmangu yuk gitu. Nah kami bertemu, ini jadi meeting point. Biasanya kalau hari ini pada datang ini. Tapi rasa-rasanya mungkin kali nanti tahun baru kali ya.
pada kumpul gitu. Hari ini enggak. Tapi biasanya kalau saya ngomong, yuk ke Tawangmangu yuk gitu. Kalau saya yang minta biasanya pada datang. Ini adik saya yang di Bandung lagi di Kutoarjo, tadi ketemu keponakan, terus kemudian cerita-cerita, pada mau ke Tawangmangu enggak? Kayaknya enggak, mungkin tahun baru gitu. Jadi pas kali kami mau kangen-kangenan seluruh keluarga gitu, biasanya kumpul di sini. Oke, siap. Lengkap sekali tadi penjelasan terkait dengan rumah kecil yang cukup unik dan singkat tadi dijelaskan oleh Mas Ganjar sendiri. Terima kasih dulu Mas atas kesempatannya. Sehat selalu. Oke. Nah, itu tadi saudara penuturan dari Capres nomor urut 3 menjelaskan rumah kecilnya dan juga lika-liku kehidupannya ketika tinggal di sini dan juga sudah berpindah dari rumah kecil ini. Nanda Aprilia, juru kamera Kompas TV Subandi melaporkan dari Jawa Tengah. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.